Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan salah satu contoh penerapan OOP atau Object Oriented Programming pada C# yang di dalamnya kita punya fitur CRUD atau Create, Read, Update, and Delete. Langsung saja kita masuk ke dalam programnya, teman-teman. Sebelum masuk ke programnya, kita di sini punya dua pilihan. Kita bisa login sebagai admin dan juga bisa login sebagai user. Kita mulai dulu dari login sebagai admin. Sebelum masuk ke menu admin, kita diminta untuk masukin ID password. Dan kalau ID dan password kita salah, maka kita tidak diberikan akses untuk masuk. Kan kita masukin. Setelah kita masukkan ID dan password dengan benar, di menu admin inilah fitur CRUD itu berada, teman-teman, di mana kita bisa menampilkan rute, menghapus rute, menambah rute, dan juga bisa mengedit rute. Langsung saja kita mulai dulu dari menampilkan rute. Oke, ini ada rute kita. Karena saya udah masukin satu rute default di programnya, maka kita punya satu rute, teman-teman. Kemudian kita bisa menghapus rute. Kita bisa masukin ID-nya untuk dihapus. Oke, setelah rutenya berhasil dihapus, kalau kita masuk ke tampilkan rute lagi, maka rutenya udah nggak ada, teman-teman, karena udah kita hapus. Sekarang kita masuk ke tambah rute. Misal kita mau ke Cirebon, harganya 300.000. Jadwalnya misal tanggal 20 Februari 2024 jam 12. Ketersediaan tiketnya misal 10. Oke, setelah data berhasil ditambahkan, maka rute kita sudah terupdate. Tambah lagi satu. Sekarang kita masuk ke edit rute. Sini kita bisa mengedit rute berdasarkan ID. Misalnya di Jakarta Kuningan, harganya 350.000. Jadwalnya tanggal 21 Februari 2024 jam 13.00. Persediaan tiketnya misal 5. Data telah diupdate. Kalau udah diupdate, kita lihat lagi, maka rutenya udah berubah. Tadinya kan Jakarta Cirebon, sekarang jadi Jakarta Kuningan. Oke, mungkin saya bakal nambah satu rute lagi di sini. Jakarta Bandung misal, harganya 200.000. Jadwalnya tanggal 25 Februari 2024 jam 10. Oke, sekarang kita bisa logout aja, teman-teman, karena sudah selesai ya. Sekarang kita pindah ke menu user. Kita login sebagai user. Di menu user ini kita punya dua menu aja, teman-teman. Yang pertama ada daftar rute, yang kedua ada beli tiket. Daftar rute ini sama kayak yang di menu admin tadi, kita bisa melihat ada rute apa saja yang ada di manajemen travel kita ini. Kemudian kita bisa membeli tiket, teman-teman. Oke, di sini kita bisa masukin ID tiket yang mau kita beli. Misal kita beli Jakarta Kuningan, ID-nya nomor 1. Kita masuk ke konfirmasi pembelian. Apakah Anda yakin ingin membeli tiket ini? Oke, ya. Masukkan jumlah tiket yang ini dibeli. Karena ketersediaan tiketnya cuma 5, teman-teman. Misal kita masukin, kita mau beli 6 tiket, maka jumlah tiket tidak sesuai, gagal. Sekarang kita beli beneran 5. Oke, di sini ada kalkulasi otomatis, teman-teman. Karena harga satu tiketnya 350.000 dan kita mau beli 5, maka nominal yang harus kita bayarin ya 1.750.000. Kalau misalnya nominal yang kita masukin kurang, misal kita beli pakai duit 1.000 ya, maka pembayaran gagal, saldo yang Anda masukkan kurang. Oke, kita keluar ini, kita beli beneran nih kali ini. Jumlah 5, 1.750.000.
2, 3. Pembayaran Anda berhasil, selamat menikmati perjalanan Anda. Oke, karena tadi kita kan beli tiketnya 5 ya teman-teman. Kalau kita lihat lagi, misal kita mau beli lagi nih, Jakarta Kuningan, ternyata ketersediaan tiketnya udah 0 karena udah diborong tadi kan 5 gitu. Setelah kita melihat programnya, sekarang kita masuk ke codingannya teman-teman. Di sini saya sudah membuat beberapa kelas, ada 1, 2, 3, 4 kelas dan 1 kelas program. Kita mulai dulu dari kelas abstrak. Di kelas abstrak ini adalah super kelas ya, dimana di sini kita menyimpan beberapa list yang kita butuhkan untuk nantinya menyimpan data-data kita. Di sini ada username untuk menampung ID dari sebelum kita masuk ke menu admin tadi. Kemudian juga ada passwordnya. Di sini ada rute untuk menampung rute kita. Kemudian ada harganya, ada juga jadwal dan waktu, dan juga ada ketersediaan tiketnya. Nah, kita lanjut. Di sini ada metode daftar rute teman-teman. Nah, daftar rute inilah metode yang kita gunakan untuk menampilkan rute kita. Jadi kita menampilkan rute kita menggunakan perulangan for ya, yang di dalamnya kita memiliki ID, ada rute, harga, jadwal, pukul, ketersediaan tiket. Oke, kita lanjut ke kelas fitur. Ini adalah subkelas dari kelas abstrak. Di kelas fitur inilah kita menaruh UI atau tampilan dari program kita teman-teman. Di sini ada beberapa hardcode. Ada hardcode untuk menu admin. Kemudian ada hardcode untuk menu user. Ada juga yang untuk utama teman-teman. Nah, di metode utama ini adalah metode paling awal sebelum kita masuk ke programnya, yang kita diminta untuk login sebagai admin atau login sebagai user. Kemudian jika kita login sebagai admin, maka kita akan memanggil metode awal admin. Jika kita masukin login sebagai user, maka kita akan memanggil metode awal user. Selain dari itu, maka pilihan tidak valid. Masukkan pilihan yang valid 1 atau 2. Kemudian kembali ke utama. Oke, di sini kita punya metode awal admin teman-teman. Yang dimana kalau kita pencet 1 di sini, login sebagai admin, maka kita akan memanggil metode awal admin. Nah, metode awal admin inilah tampilan dari menu sebelum kita masuk ke dalam menu admin, yaitu menu ketika kita diminta untuk memasukkan ID dan juga password. Di sini ada pengkondisian jika input admin sama dengan username indeks ke 0, yaitu ini tadi ya. Jika input ID adminnya sama dengan username indeks ke 0 atau sama dengan admin, dan input password adminnya sama dengan password indeks ke 0 atau ini admin travel, maka kita membuat sebuah variabel boolean yang value-nya true. Kemudian kita bisa menampilkan menu adminnya menggunakan perulangan while sini. Oke, setelah kita berhasil memasukkan ID dan password, maka kita akan memanggil metode menu admin tadi teman-teman, yang di atas ya, yang ini. Nih, kita akan memanggil ini untuk hardcode-nya. Kemudian kita akan menginputkan sebuah inputan yang kita panggil dari kelas program. Jadi ketika kita menginput 1, maka kita masuk ke admin 1. Admin 1 ini adalah kelas admin yang dijadikan objek. Kemudian kita buka daftar rutenya. Jadi ketika kita memilih 1, maka kita akan pindah ke sini.
daftar rute. Di daftar rute ini kita bisa melihat rute kita yang kita buat menggunakan perulangan for. Kemudian jika kita milih 2, maka kita akan memanggil admin 1 hapus rute, metode hapus rute, yaitu ini. Nah, di sini kita bisa menghapus rute. Yang pertama, di sini kita bisa menampilkan rutenya menggunakan perulangan for. Kemudian kita di sini membuat variabel untuk menampung nilai inputan ID-nya. Di sini ada kondisi jika inputnya kurang dari atau sama dengan jumlah daftar rute dan input tidak sama dengan 0, maka kita bisa menghapus rutenya, teman-teman. Ini di sini ada konfirmasi ya. Apakah Anda yakin ingin menghapus ID yang kita inputkan? Kemudian ini ada variabel konfirmasi. Jika konfirmasinya Y atau ya, maka kita akan menghapus rute menggunakan metode bawaan dari C#, yaitu remove add, yang parameternya kita masukkan dengan inputan ini, teman-teman. Nah, begitu juga ke semuanya ya. Ada daftar rute, harga rute, jadwal, waktu rute, sampai ke jumlah tiketnya. Nah, ini kondisi ketika kita memilih no, maka rute tidak jadi dihapus. Dan ini kondisi ketika kita memasukkan antara bukan Y atau N ya. Kemudian ini kondisi jika kita memasukkan ID yang tidak ada. Oke, kita balik lagi. Di sini ada 3. Ketika kita memilih 3, maka kita akan memanggil metode tambah rute yang ada di kelas admin, di mana di sini tambah rute. Jadi di sini kita bisa menambahkan rute menggunakan metode bawaan juga dari C#, yaitu add. Jadi kita bisa memasukkan variabelnya atau listnya. Kemudian kita pakai metode bawaan add yang parameternya kita masukkan dengan variabel ini, teman-teman. Jadi kita buat dulu variabel untuk menampungnya, baru kita masukin ke parameter dari metode add ini. Begitu juga dengan harga, jadwal, waktu, dan juga tiket. Kemudian kita balik lagi. Ketika kita memilih untuk edit rute atau nomor 4, maka kita akan memanggil metode edit rute yang ada di kelas admin, yaitu ini. Di sini kita menampilkan dulu rutenya menggunakan perulangan for. Kemudian kita bisa hapus atau edit rutenya. Di sini kita membuat variabel penampung untuk ID rutenya. Ini ada kondisi jika input kurang dari B, yang dimana B ini sudah kita ubah jadi dari daftar rute.count atau jumlah dari daftar rute, dan input tidak sama dengan 0, maka di sini kita bisa mengubahnya dengan cara membuat variabel penampungnya yang sudah kita input. Kemudian list dengan ID yang sudah kita input ini kita ingin ganti dengan apa yang kita masukkan di variabel penampung ini. Begitu juga dengan harga, jadwal, waktu, dan juga jumlah. Jadi kita buat dulu variabel penampungnya. Kemudian list dengan indeks yang kita input kita sama denganin atau kita ganti dengan input harga atau inputan yang kita buat di variabel penampung ini. Oke. Segitu untuk menu admin, teman-teman. Sekarang kita masuk ke
Ini kondisi dimana ketika kita ingin keluar ya teman-teman, maka kita akan memanggil metode utama. Ini adalah kondisi ketika kita salah menginputan ID atau password. Sekarang kita masuk ke metode awal user. Disinilah awal dari menu user teman-teman. Di sini kita ada variabel penampung untuk konfirmasi. Jika kita masukkan inputan Y atau Y besar, Y kecil atau Y besar, maka kita akan masuk ke dalam menu user ya teman-teman, yang dimana kita tampilkan dulu hardcode-nya, hardcode di metode menu user. Kemudian inputannya kita ambil dari kelas program. Terus di sini kita bisa memilih. Jika kita milih satu, maka kita akan memanggil metode daftar rute yang ada di kelas user, yaitu ini. Jadi kita akan memanggil ini teman-teman. Ini sama seperti metode daftar rute pada menu admin. Jadi ini hanya akan menampilkan rute-rute kita menggunakan perulangan for. Kemudian kalau kita milih dua, maka kita akan masuk ke metode beli tiket yang ada di kelas user ini, yaitu ini. Oke, di metode beli tiket ini kita bisa melihat daftar rutenya menggunakan perulangan for. Kemudian di sini ada konfirmasi teman-teman. Pilih ID tiket yang ingin dibeli. Nah, ini ada variabel untuk menampung inputan ID tiketnya. Jika inputannya kurang dari sama dengan B, yaitu B ini jumlah daftar rute, dan inputan tidak sama dengan 0, maka kita akan masuk ke konfirmasi pembelian ini. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda yakin ingin membeli tiket ini? Tiketnya ini ID apa yang kita input. Terus di sini juga kita tampilin informasinya. Kemudian di sini ada variabel penampung untuk konfirmasi. Jika konfirmasinya iya, maka kita masuk ke kondisi jumlah tiket yang ingin dibeli. Di sini kita membuat variabel untuk menampung tiket yang ingin dibelinya. Kemudian di sini ada kondisi jika tiket yang ingin kita beli itu lebih dari 0 dan tiket yang ingin kita beli itu kurang dari sama dengan jumlah tiketnya, maka di sini kita membuat variabel total bayar yang value-nya itu input tiket dikali harga rute input tiket yang kita ingin beli dikali dengan harga rute dari tiket yang ingin kita beli. Jadi di sini ada kalkulasi otomatisnya teman-teman. Kemudian kita tampilkan dengan console write line. Nah, di sini ada masukan nominal yang harus Anda bayarkan. Kemudian kita buat variabel untuk menampung nominal. Kemudian kita masuk lagi ke kondisi jika nominal yang kita masukkan itu sama dengan total bayar, ini hasil perkalian dari input tiket dan harga tiketnya, maka jumlah tiket yang kita pilih itu dikurang sama dengan, jadi jumlah tiket dari rutenya dikurangi dengan tiket yang ingin kita beli teman-teman, biar ketika kita sudah membeli tiketnya, maka tiket yang tersedia sudah terupdate. Jadi misal tiketnya ada 10, kita mau beli 5, otomatis sisanya 5 dong. Nah, 5 itu bakal ke update ke menu daftar rute. Kemudian ini ada atau jika yang kita bayarin lebih dari total bayar,
lebih dari total yang harus kita bayarkan, maka di sini kita mengurangi stok tiketnya. Kemudian kita membuat variabel kembalian yang value-nya itu input bayar, duit kita dikurangin total yang harus kita bayar. Kemudian ini kembalian dan pembayaran Anda berhasil. Dan ini adalah kondisi-kondisi ketika kita gagal. Ini pembayaran gagal, saldo yang Anda masukkan kurang. Ini jumlah tiket tidak sesuai, else dari yang if di sini. Kemudian ini else if ketika konfirmasinya sama dengan N, atau kita tidak jadi membeli tiket, teman-teman. Nah, pasangan dari ini, maka pembayaran dibatalkan. Kemudian ini ada else lagi jika kita memasukkan inputan selain Y atau N. Nah, ini ada else if input sama dengan 0, yaitu kondisi ketika kita ingin keluar. Nah, ini tekan 0 untuk keluar, maka kita buat kondisi. Kemudian ada else lagi ketika kita memasukkan ID yang tidak sesuai, yaitu ketika kita mau membeli tiketnya. Jadi ketika apa yang kita masukkan ini kurang lebih dari sama dengan B, atau lebih dari ID yang kita punya, maka kita akan mengeluarkan ID tidak sesuai. Kemudian pada kelas program di sini kita membuat string pilihan. Kemudian kita membuat metode get pilihan, teman-teman, yang isinya hanya string pilihan ini yang value-nya console read line untuk menampung pilihan yang akan kita inputkan. Kemudian ini mainnya isinya ada objek fitur yang diambil dari kelas fitur. Kemudian kita panggil utama. Jadi mana utama? Nah, ini dia, teman-teman. Jadi pada kelas program ini kita akan memanggil ini utama ini untuk ditampilkan di awal. Dan get pilihan ini kita buat untuk nge-get atau menampung pilihan yang ingin kita masukkan, teman-teman. Ini dia. Jadi kita membuat objek dari kelas program dengan nama ketik. Kemudian kita membuat variabel string yang value-nya itu kita ambil dari ketik.getPilihan, yaitu kita ambil dari kelas program, kemudian metode getPilihan ini, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.